Perlu diperhatikan juga pemirsa, salah satu peraturan yang diatur dalam PPKM level 3 adalah meminimalisasi mobilitas warga. Berdasarkan hasil survei Badan Litbang Kementerian Perhubungan untuk wilayah Jawa Bali, diperkirakan sebanyak 19,9 juta jiwa akan melakukan perjalanan. Sementara khusus wilayah Jabodetabek sendiri, sebanyak 4,45 juta jiwa diprediksi akan melakukan perjalanan. Sementara Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan atau MTI Pusat, sekaligus pengamat transportasi Joko Setijowarno mengatakan, jika dibandingkan dengan pergerakan pada Nataru 2020, potensi pergerakan orang di tahun ini lebih kecil. Setidaknya sekitar 13% warga yang diperkirakan melakukan perjalanan antar kota. Pergerakan minim tidak hanya akibat dari PPKM level 3, melainkan kondisi anak-anak yang sudah mulai pembelajaran tatap muka bisa jadi menjadi pertimbangan. Dan berikut wawancara kami dengan hadirnya bersama dengan juru bicara Kemenhub Adita Irawati. Kemudian apabila PPKM level 3 tidak disebut sebagai PPKM level 3, tetapi akan dilakukan pembatasan kapasitas dan pengetatan persyaratan perjalanan, masih ada 12% juga, itu sekitar 4 juta orang yang akan melakukan perjalanan. Nah, sementara kalau kemudian kita mencoba mengambil dari sisi yang lebih ekstrim, jika dilarang itu ternyata masih ada sekitar 8% dari responden ini yang akan melakukan perjalanan, itu equal atau setara dengan sekitar 2,6 juta orang. Nah, ini angka apabila kita perbandingkan dengan katakanlah tahun lalu. Tahun lalu itu dari catatan kami, pergerakan orang itu di Nataru ada sekitar 5,5 juta orang ya Mbak, menggunakan transportasi umum. Jadi kalau diperbandingkan dengan prediksi yang sedang kami susun, hasil dari survei Litbang ini, dari survei yang terakhir sebenarnya angkanya juga tidak jauh berbeda. Dan bahkan kalau kemudian dilakukan penerapan PPKM level 3 dan 4, ini di bawah dari 5,5 juta orang. Jadi terkait dengan bis umum, bis pariwisata, kemudian juga kendaraan pribadi, travel, itu kita lihatnya yang akan terjadi paling besar. Sementara udara mungkin tidak akan seberat dan bahkan mungkin jauh lebih kecil. Untuk kereta api ini relatif lebih mudah untuk diawasi karena operatornya cuma KAI ya, dan itu juga selama ini juga kita melihat prokesnya berjalan dengan baik dan kedisiplinan dari penumpang juga bisa diawasi dengan baik.